Orang yang berprestasi di alam ruh dulu, ketika dilahirkan di bumi, dia terlahir dalam dua golongan. Golongan ahlu bait atau ulama atau pencinta ulama. Pencinta ahlu bait. Itu aja. Nah, kita karena bukan keturunan Rasulullah, minimal kita jadi ulama lah. Kita kalau bukan ulama, kita pecinta zuriat Nabi dan pecinta para ulama. Nah, siapa tahu nanti di antara ahlu bait yang kita cintai itu ada yang menjadi ahlu al-Mahdi. Ya. Namun kabar rumitnya apa? Malamatiyah tadi, Pak. Apa artinya malamatiyah tadi? Yang ditampilkan zahirnya beda dengan yang di dalamnya. Jadi belum menyembunyikan identitasnya. Kalau beliau menyembunyikan identitasnya, maka keturunan Rasulullah yang jadi Al-Mahdi itu sekarang masih tersembunyi. Apa yang harus kita persiapkan supaya menjadi prajurit Al-Mahdi? Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah tasdik. Percaya bahwa ada keturunan Rasulullah yang akan mewarisi ilmu Rasulullah SAW secara lengkap. Disebut al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi, maka pewarisnya yang paling lengkap itu adalah Al-Mahdi. Seandainya saya ini dijadikan oleh ulama, tapi saya belum tentu mewarisi semua ilmu Nabi. Gitu. Seandainya Pak ya, saya belum tahu saya ini ulama atau tidak nih ya. Menurut antum ini ulama kah? Ya, amin gitu. Ulama itu cirinya satu aja, takut kepada Allah, bukan yang pintar baca kitab, Pak. Yang takut kepada Allah. Orang-orang itu kadang kalau taat malah berani sama Allah. Tapi sesekali Allah jebloskan dia ke maksiat, malah tambah takut kepada Allah. Kadang-kadang begitu. Jadi bapak-bapak itu banyak yang nanya kepada saya, Ustadz, kenapa saya setiap kali buka internet tuh gak bisa nahan melihat sesuatu, ya tahu sendirilah maksudnya. Ya saya bilang gini, orang soleh kayak kamu ini kadang terlalu pede dengan sholat tahajudnya. Maka Allah tegur sesekali, Allah jebloskan ke melihat yang aneh-aneh itu. Akhirnya matanya ngerasa kotor lagi, menangis lagi kalau tahajud. Oh gitu Ustadz ya, bukan saya nyuruh dia nonton yang aneh-aneh itu Pak ya. Kita lagi melihat perkembangan rohaninya. Banyak orang merasa sok suci dengan taatnya. Setiap kali taat merasa paling benar. Yang bentak orang pakai takbir. Mending Al-Mahdi. Takbirnya menaklukkan Rum. Ini takbirnya bikin orang gerah gitu. Ini kan aneh. Takbir kok bikin orang gak nyaman. Seharusnya takbir kan bikin kita nyaman. Apa yang kita persiapkan? Tasdik. Mempercayai. Maka mulai hari ini tolong hormati keturunan Rasulullah. Ini ahli sunnah. Hormati aja Pak. Kalau ada orang habaib, walaupun habaib itu sama kayak kita, dia taat kayak kita, maksiat kayak kita, ilmunya mungkin ada yang lebih pintar bapak dari dia, tapi Allah muliakan dia. Kenapa bapak ini terlahir bukan keturunan Rasulullah, sedangkan dia keturunan Rasulullah? Pasti ada rahasia. Yang mengerti itu Al-Mahdi Pak. Rahasianya itu saya di alam ruh. Nih contoh nih, orang yang taat di dunia, beriman di dunia, nanti di akhiratnya posisinya bagus nggak? Nanti Allah bangkitkan dia dalam kondisi yang baik, benar nggak? Orang yang berprestasi di alam ruh dulu, ketika dilahirkan di bumi, dia terlahir dalam dua golongan. Golongan ahlu bait atau ulama atau pencinta ulama, pencinta ahlu bait. Itu aja. Nah kita karena bukan keturunan Rasulullah, minimal kita jadi ulama lah. Kita kalau bukan ulama, kita pecinta zuriat Nabi dan pecinta para ulama. Nah, siapa tahu nanti di antara ahlu bait yang kita cinta itu ada yang menjadi ahlu al-Mahdi. Ya. Namun kabar rumitnya apa? Malamatiyah tadi Pak. Apa artinya malamatiyah tadi? Yang ditampilkan zahirnya beda dengan yang di dalamnya. Jadi belum menyembunyikan identitasnya. Kalau beliau menyembunyikan identitasnya, maka keturunan Rasulullah yang jadi Al-Mahdi itu sekarang masih tersembunyi. Nah itu rumitnya Pak. Ya berdoa aja biar ketemu. Ya berdoa Pak. Masa Allah nggak dengar? Allah dengar. Kalau Bapak ini pantas menjadi pengikutnya, jadi tentara prajuritnya, pasti nanti jadi. Maka prajuritnya Al-Mahdi nanti ada beberapa golongan. Ada yang disebut Ahlul Badar. Ahlul Badar ada berapa jumlahnya? Perang Badar itu orang
Orang beriman berapa orang? 313. Sama Pak. Nanti Ahlul Badar kira-kira 313. Disebut Ahlul Badri. Ya. Nanti ada lagi sahabat yang lapis kedua, prajurit lapis ketiga. Begitulah ya, kalau Bapak bukan 313 ya, yang berikutnya lah. Kan jumlah semua sahabat Nabi ada 124.000. Maka jumlah prajurit Al-Mahdi yang paling inti ada 124.000. Siapa saja ini di antara kita yang sudah mulai menerima beliau, minimal menjadi pecinta, siapa tahu nanti menjadi prajuritnya kalau umurnya panjang. Kalau enggak, itu kata saya apa tadi? Minta Allah jemput nyawanya dengan indah sebelum itu. Tapi kalau Bapak begitu, itu cemen itu Pak, ya, penakut itu. Para syuhada itu ketika mati, dia minta dihidupkan lagi Pak. Kan itu kata Nabi. Jadi setiap orang yang syahid, apa katanya? Ya Allah hidupkan aku. Lalu sehingga aku hidup, lalu mati lagi, hidup, mati lagi. Apa makna ini? Ulama-ulama terdahulu, para syuhada terdahulu, ruh-ruhnya ingin turun ke bumi berjuang bersama Al-Mahdi. Masa kita pengen mati? Ya, penakut. Jadi doalah yang terbaik. Nah, yang kita minta husnul khatimah. Tapi nanti berat Pak. Kalau sekarang virus berapa hari itu inkubasinya? Ya, 14 hari ya. Nanti bakal ada virus kena sekarang ntar mati Pak, ntar malam. Nanti ada musibah sebelum nanti itu terjadi, maka iman kita nanti diuji. Kamu percaya Allah tanpa syarat atau percaya Allah pakai syarat? Kalau lagi hidup senang, perut kenyang, percaya ke Allah. Giliran lapar, mikir, Allah kok nggak adil ya? Nah, kalau ada yang ngomong begitu deh Pak, Allah ada nggak sih? Kok kita dibiarin berpenyakit begini? Kita dibiarin susah begini? Orang begini gagal udah. Nah, datang Dajjal dikira Al-Mahdi. Nggak bisa Pak ngelawan Dajjal pakai panah sekarang. Pakai kuda nggak bisa. Kita suka naik kuda, suka main panahan. Kenapa? Dajjal itu kalau mau hujan Pak. Mau berhenti hujan berhenti. Dan dia bisa terbang kemana-mana. Jadi kalau orang latihan panahan sekarang untuk menghadapi Dajjal, keliru besar. Yang harus kita hadapi sekarang, karena sekarang zamannya fitnah, yang harus dikuatkan adalah imun kolbunya. Maka belajarlah ma'rifatullah, mengenal Allah sedetail-detailnya. Ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi sedetail-detailnya. Ma'rifatul ulumil Mahdi, mengenal ilmunya Al-Mahdi itu apa aja, sedetail-detailnya. Karena nanti kalau sudah ketemu ini, ada yang ngaku Al-Mahdi, kita tahu ente Dajjal. Padahal kesaktiannya sama. Kesaktian Al-Mahdi persis seperti Nabi Isa. Begitu juga kesaktian Ad-Dajjal mirip seperti Nabi Isa. Begitu juga mirip. Ini nanti bisa ambigu Pak. Saya cuma berdoa semoga kita semua selamat ya. Tapi jika Allah panjangkan umur saya ingin menjadi pejuang yang membersamai Imam Al-Mahdi. Takut nggak Pak? Takut nggak jihad fisabilillah? Jangan takut ya. Kalau takut ya cemen semua itu. Saya malu kepada ruh-ruh yang terdahulu, yang syuhada itu. Mereka pengen hidup lagi, kita pengen mati. Kan gitu ya. Ciut semua.